nyanyikan rahmat-Mu kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Ya Yesus, tolong umat-Mu, beri iman yang teguh. Berikan roh dan hikmat-Mu, memberitakan Injil-Mu dan melakukan perintah-Mu di setiap waktu, di setiap waktu. Segala perbuatannya yang ajaib, demikian Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mendekatkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan bersalah ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berterima di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami
Ya Tuhan kami, jangan mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hatimu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena mendosa dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi dalam kedamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi ada tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis pada Hakim-Hakim 5 ayat pertama sampai ayat 12. Kita membaca secara kemudian, dan pada ayat 12 kita bersama-sama membacanya. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Dengarlah, ya rakyat, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermasuk bagi Tuhan, Allah Israel. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman sahabatnya anak, dalam zaman Yael, tapi lalu ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk penusunan diam saja di Israel,
Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang ini Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya Israel waktu bahwa tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hati tutup kepada para panglima Israel, kepada mereka yang telah menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang bergerak dari timah putih, kamu yang duduk di atas pemandangi, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berendah, di sana orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di kerusuhan di Israel. Pada waktu itu, turunlah hukuman Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, nyanyikan satu nyanyian. Bangkitlah, dan kirimlah kawanmu, hai anak Aminah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta mengeranya. Amin.
beriman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan balik untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada satu gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
warga jemaat AKBP Palembang Minggu Kagate atau nyanyi kakak yang baru dari Tuhan. Topik Allah mengaruniakan pertobatan Minggu 18 Mei 2020. Mari kita buka halaman 5. Ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan atau pernikahan antara tanggal 12 Mei sampai dengan 19 Mei 2025. Majelis AKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dari ulangan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bagi warga jemaat yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, namun belum tercantum di dalam warga jemaat ini, agar lapor ke singgahnya masing-masing untuk diupdate. Halaman 7. Mutasi pelayanan sesuai SK RUU AKBP nomor 14 garing BIDER garing SK garing 02 garing 2025. Gubernur Sri Dewi Manik yang sebelumnya Gubernur fungsional di AKBP Palembang, Resor Palembang, dimutasi menjadi Gubernur fungsional AKBP Resor Pasar Lintang Distrik 10 Medan Aceh. Sesuai SK RUU AKBP 92, sesuai SK RUU AKBP nomor 17 garis miring BPR garis miring SK garis miring 02 garis miring 2025. Bidang Pro dan berita di Bengkulu yang sebelumnya Bidang Pro fungsional AKBP Resor Pabrik Tenun Distrik 10 Medan Aceh menjadi Bidang Pro fungsional AKBP Palembang Resor Palembang Distrik 15 Sulawesi. Pemberangkatan dan pembuatan atau pisah sambung dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di kebagian siang pukul 10 di gereja atas. Untuk itu sebagai ucapan terima kasih atas pelayanannya selama ini, maka pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 kita akan menjalankan kantor keempat atau warna ungu. Setelah acara pisah sambung dilanjutkan dengan pertama bertempat di ISD. Nomor 11 perjamuan kudus khusus pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 telah dilakukan perjamuan kudus khusus pada Ibu Nyonya Situa RM Nitoma Konsitorus di Rumah Sakit Al-Ghani W2. Jumlah yang mengikuti 14 orang, terdiri dari laki-laki 10 orang dan perempuan 4 orang. Nomor 12 seksi pemuda 12 jadwal Parkeo Naposulu seminar prapuncak Parkeo Naposulu AKBP Palembang tahun 2025 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 pukul 15 selesai sampai yang selesai bertempat di gedung Sudirman AKBP Palembang. Narasumber Pendeta Towo Sinaga STA NIKO atau disebutkan SDIH AKBP. Tema seminar adalah nyanyian AKBP atau buku pendek dan filmaan dalam ibadah remaja dan kosong. Kemudian kemudian pada saat ibadah itu dan ibadah PA ditinjau dari teologi nyanyian AKBP. Yang kedua, struktur kepengurusan remaja dan kosong sesuai dengan alur peraturan AKBP tahun 2022
serta amandemen keempat. 12 pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 adalah acara kebaktian pesta puncak Karyawan Nasional Kabupaten Palembang tahun 2025. Kebaktian siang umum, siang khusus dilakukan masuk pukul 9.30 ke tempat di Gedung Serbaguna Kabupaten Palembang. Setelah selesai kebaktian akan dilanjutkan dengan tor sekian komisariat atau kebaktian sore tetap masuk pukul 17.00. Halaman 9 nomor 18 berita duka. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 telah meninggal dunia Bapak Tau Toba Manisi Siagian, usia 69 tahun, suami dari Ibu Lupita Bungsia Baharani, alamat Asrama Sekojo, Blok Jeni RT 24 RW 09 17, dihubungkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 di perkuburan Kristen Talang Kecil. Hadirin dari mana kami Palembang menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan menghibur keluarga dan berduka. Nomor 20, bakti sosial pelayanan kesehatan. Bakti sosial pelayanan kesehatan khusus untuk penyakit kronis dan lansia akan diadakan pada hari Minggu ini tanggal 18 Mei 2025 pukul 8.30 sampai dengan pukul 10.30 di ruang Karamaya. Pemeriksaan dari cek gula dan tekanan darah, konsultasi medis diprioritaskan untuk lansia umur 60 tahun ke atas dan umur 40 tahun ke atas menderita penyakit kronis. Nomor 22 tentang kelahiran. Pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga, Devi Enda Banci dengan Sylvia Boni Uru Sri Mamora, alamat Jalan Trikora Lorong Setia Keempat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Demikianlah para jemaat minggu ini, kiranya Tuhan memberkati usaha dan persoalan kita demi kemuliaan namanya. Kita beri persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 362.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, telah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini di Minggu Kantate tertulis di Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga ayat 18. Saya bacakan di tengah-tengah kita, demikian firman Tuhan. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Para rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain sudah menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba aku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram yang tidak akhir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan dia bimbang. Dan karena saudara ini menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teriaklah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti
mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah dan saudara-saudara yang terkasih, untuk memahami cerita yang selengkapnya tentang kisah Petrus di Kaisarea bertemu dengan Cornelius, boleh kita baca di pasal sebelumnya, di pasal ke-10. Hari ini yang menjadi kisah dan khotbah dan perenungan bagi kita di minggu Kantare. Kantare artinya jadikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat yang pertama. Jadi minggu Kantare masih melanjutkan daripada minggu-minggu sukacita, atau minggu-minggu tentang sukacita kita dalam perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai dari minggu Quasimodo Geniti, Misericordias Domini, Jubilate, Kantare, Rogate, sampai nanti berakhir di minggu Eksauni. Dan sesudah minggu Eksauni kita akan merayakan pesta hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Apakah kita tahu bahwa sesudah kebangkitan Yesus Kristus dari kubur dan dari kematian, ini mendatangkan spirit atau semangat baru dan semangat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan orang Kristen. Secara khusus bagi para murid-muridnya, sesudah Yesus bangkit dari kematian, akhirnya rasa takut mereka ketika mereka mengunci diri di dalam satu rumah para murid-murid dan saudara-saudara yang lain, akhirnya rasa takut ini hilang. Mereka diliputi oleh Roh Kudus pada hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka mendapatkan karunia untuk memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan semangat ini juga lah yang meliputi diri Petrus, seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Kita tahu bagaimana Petrus begitu banyak melakukan pelayanan. Bahkan boleh dikatakan Petrus adalah salah satu murid yang paling banyak membaptis orang Kristen sesudah Yesus bangkit atau sesudah perayaan Paskah itu. Dan salah satu pekerjaan Petrus dalam memberitakan Injil adalah dengan membaptis seorang non-Yahudi, seorang yang tidak bersunat, yaitu Cornelius, seorang perwira dari Italia atau orang Romawi. Dan kisahnya selengkapnya boleh kita baca di pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Akan tetapi apabila dari saudara-saudara kita baca di pasal yang ke-12, ternyata perbuatan dan pekerjaan Petrus untuk membaptis dan memberitakan Injil kepada Cornelius yang adalah orang atau golongan non-Yahudi dan golongan non-bersunat mendatangkan perdebatan bagi para murid-muridnya dan juga saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Sehingga kita baca di ayat yang pertama tadi dikatakan, rasul-rasul dan saudara-saudara di dunia yang mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Dan ternyata Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan golongan Yahudi. Jadi apa kita hal tersebut hati-hati, mereka adalah golongan yang sangat eksklusif. Mereka merasa bahwa garis keselamatan yang Kristus sediakan itu hanya berlaku bagi orang bersunat, hanya berlaku bagi orang Yahudi, dan secara khusus bagi orang-orang Yahudi yang sudah bersunat. Jadi kalau bagi orang yang tidak bersunat, keselamatan itu tidak berlaku kira-kira demikian. Jadi ada hukum dan aturan yang mereka buat sendiri tentang keselamatan itu. Artinya harus bersunat, juga tentang makanan haram dan makanan halal, mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan.
Jadi hanya orang yang taat pada aturan ini saja yang mereka anggap sebagai golongannya. Dan orang yang tidak bersunah, orang yang makan memenuhi makanan haram, mereka tidak masuk ke dalam golongan garis keselamatan yang Kristus sediakan. Sehingga ketika Petrus memberitakan Injil dan membaptis seorang perwira non-Yahudi dan yang tidak bersunat, disitulah para murid-muridnya berkata kepada Petrus, "Petrus, kenapa kau melanggar peraturan hukum orang Yahudi? Mengapa kau memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat? Mengapa kau makan di rumah orang-orang yang tidak bersunat?" Bayangkan kamu masuk rumah ini. Boleh kita bayangkan apabila aturan ini berlaku di golongan kita, yang artinya hanya sekedar menumpang, hanya sekedar makan, hanya sekedar istirahat, hanya sekedar memenuhi menginjakan kami di rumahnya saja tidak boleh. Haram katanya. Haram, pantas juga. Seperti dalam paragraf itu, pantas berarti sesuatu hal yang hukumnya jangan sampai dilakukan. Itu merupakan contoh misalnya. Nah, jadi orang Yahudi juga demikian. Mereka tidak boleh dan haram berkunjung kepada orang Yahudi, apalagi berbicara. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan orang Samaria, dan ini yang ditransformasi oleh Yesus dari para murid-muridnya. Ketika Yesus ingin ke Judea, harus melewati kota Samaria, dan orang-orang Samaria biasanya para murid-murid dan orang Yahudi harus berkeliling melewati sungai Yordan. 2 kali mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus berkeliling ke Samaria. Padahal dari Galilea ke Samaria itu bisa lurus saja. Lurus saja selesai 3 hari. Tapi mereka lebih memilih 6 hari supaya mereka tidak berjumpa dengan orang-orang Samaria. Karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini bukan lagi golongan orang Yahudi. Padahal sebenarnya orang Samaria ini adalah orang Samaria adalah juga orang-orang Israel yang akhirnya kawin campur dengan orang-orang asing. Tetapi Yesus berkata, "Mari kita lewat dari kota Samaria." Dan dia dan para murid-muridnya berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Apa yang mau kita lihat dari nas ini? Ketika sesuatu hal yang menurut kita dilanggar dan kita anggap itu adalah perbuatan yang salah, apa yang kita lakukan? Hari ini kita lihat Petrus mencoba mengklarifikasi mengapa dia bisa sampai di rumah Kornelius, mengapa dia sampai bisa tiba di Kaisarea. Jadi saudari di media sosial, apabila ada sesuatu hal yang viral, perkataan yang viral, maka harus segera dilakukan klarifikasi, gitu kan? Harus segera dilakukan klarifikasi. Apabila ada sesuatu yang viral, atensi yang negatif, maka biasanya harus segera kita nantikan apa klarifikasinya. Apa klarifikasi dari Ruben Konsul? Contoh, mengapa dia menjadi orang yang mutar dari dari Kristen dia berubah menjadi orang beragama Muslim. Kenapa? Apa alasannya? Jadi hal itu juga yang dipertanyakan oleh saudara-saudara Petrus di Yerusalem. Apa alasannya? Kenapa? Mengapa? Harusnya tidak. Harusnya tidak boleh. Sehingga Petrus mencoba mengklarifikasi. Dia berkata, sebenarnya ini bersumber dari penglihatan. Di ayat yang keempat dikatakan dia menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi berturut-turut. Kalau terjemahan Alkitab kedua dikatakan dia menjelaskan dengan satu persatu. Dia menjelaskan dengan detail. Dia menjelaskan dengan sangat jelas kepada para murid-murid yang lain. Mengapa dia bisa akhirnya tiba di rumah Kornelius? Dikatakan ketika dia sedang berdoa di Jope, Roh Tuhan datang. Kata
pergilah dan makanlah. Ini merujuk kepada sesuatu hal yang mereka imani dan percayai tentang makanan yang haram. Mereka tidak boleh makan makanan haram. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang memakan makanan haram. Dan sebenarnya Petrus setia di situ. Ia bilang tidak, belum pernah masuk ke dalam musuh makanan yang haram. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Al-Qur'an, ayat 9, apa yang telah dikatakan halal oleh Allah tidak boleh kau katakan haram. Apa yang telah dikatakan halal oleh Allah tidak boleh kau katakan haram. Jadi tidak boleh bahwa pikiran kita ini menjadi ukuran dari sebuah kebenaran, tapi firman Tuhan, tetapi Kristus. Dan gue pikiran para pilot kita tidak jadikan menjadi tolak ukur dari sebuah kebenaran, tetapi firman Tuhan. Sehingga firman Allah berkata kepada Petrus, apa yang halal yang telah dikatakan oleh Allah tidak boleh kau katakan haram. 3 kali katanya. Kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan ini, pergilah bersama mereka dan dengan tidak bimbang. Pergilah kepada orang-orang yang makan makanan haram. Pergilah kepada orang-orang yang belum jadi baptislah mereka. Kira-kira demikian perintahnya. Jadi di Alkitab terjemahan lama masih seperti ini Alkitab. Pergi bersama mereka dan tidak bimbang. Tapi di terjemahan Alkitab 2 edisi yang baru dikatakan pergi bersama mereka tanpa membeda-bedakan. Jangan bedakan mana orang Yahudi dan mana orang non-Yahudi. Jangan bedakan dia siapa anggota kemudian Rasul siapa anggota. Semua sama di hadapan Allah. Jangan bedakan Yunani dan Ibrani. Tapi semua orang berhak menerima karunia anugerah keselamatan yang telah Kristus sediakan. Itu sebenarnya makna di ayat yang ke-12. Pergilah bersama dengan mereka tanpa membeda-bedakan. Dan ternyata di ayat 18 ini klarifikasi dari Petrus ini diterima oleh saudara-saudaranya. Dikatakan mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, diam, tidak berbicara lagi, dan mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, berkata, mereka berkata, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada ini. Akhirnya mereka mengakui bahwa keselamatan yang telah Kristus sediakan itu juga dikaruniakan kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang non-Yahudi. Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Ada beberapa poin penting. Yang pertama, ada istilah mengatakan turning Google effect. Itu apa hari ini? Turning Google effect, yaitu sebuah perasaan atau kondisi di mana seseorang cenderung lebih rendah intelektual, lebih rendah, tetapi melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menganggap mereka lebih pintar atau lebih hebat daripada orang lain, padahal sebenarnya tidak. Dan ini adalah kondisi orang Yahudi. Inilah kondisi orang Yahudi. Sebenarnya kamilah yang paling pantas, kamilah yang paling layak menerima keselamatan dari Kristus. Padahal keselamatan itu universal, tidak lokal, tidak hanya kepada perorangan atau kepada suku atau kepada satu bangsa, tapi ke seluruh bumi. Dikatakan di Matius 28 ayat 19, pergilah ke seluruh bumi, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak dikatakan Yesus pergilah ke Medan, ke Sepakat, ke dalam Toba, baptislah mereka, tidak. Kalau mau lihat Portugio, pergilah ke seluruh bumi, baptislah mereka. Jadi si KKP, si
sifatnya mungkin ada juga di dalam diri kita. Ini menjadi evaluasi bagi kita apakah kita bahwa ternyata aku tidak lebih baik dari orang lain, bahwa ternyata aku tidak lebih hebat dari orang lain, bahwa ternyata aku tidak lebih saleh, tidak lebih taat dalam beribadah dengan orang lain dibandingkan dengan orang lain. Yesus pernah berkata, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter, hanya orang yang merasa paling berdosa yang membutuhkan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi ini menjadi evaluasi bagi kita untuk melihat kehidupan kita, untuk melihat kekurangan kita, apa yang harus kita perbaharui dari diri kita sendiri, menerima orang lain misalnya, menerima persekutuan yang lain, menerima kemampuan orang lain yang mungkin dia jauh lebih baik dibandingkan dengan kita, tanpa mengecilkan dan mengkerdilkan kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi kita diajar bahwa latihan untuk bisa melihat bahwa orang lain juga berharga di hadapan Tuhan, bukan hanya diri kita, orang lain juga berharga di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari firman Tuhan ini jika kita baca di ayat yang pertama, kita lihat ada rasa iri dan ada rasa cemburu di dalam diri orang-orang dan saudara-saudara Petrus yang ada di Yerusalem. Mereka katakan, hei Petrus, ngapain kau ke sana? Mau ngapain? Keselamatan kita hanya bagi kita, tidak bagi orang lain. Apa kita? Sifat iri dan cemburu dan dengki harus kita tinggalkan dari diri kita. Ada yang kita dalam hotel kita kan kosong, enak, lade, teha. Itu ada baik. Hotel itu hotel kosong, lade, enak, teha. Mas kami hotel. Kayak kalau boleh sendiri di hotel ini, ada hotel lebih orang. Tapi sifat perasaan iri, hati dan cemburu. Terletak dalam Yakobus pasal 3 ayat 15 dikatakan begini: jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, kamu membebani dirimu. Siapa yang iri hati, siapa yang cemburu terhadap orang lain, berarti dia merasa jauh lebih tinggi daripada orang lain. Engkau menggunakan dirimu sendiri dan engkau berdusta dan melawan kebenaran. Dikatakan di Yakobus 3 ayat 14. Dan di ayat 15, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Ternyata murid-muridnya menjadi kacau. Pengikut Kristus yang ada di Yerusalem menjadi kacau. Karena apa? Karena adanya iri hati. Atau kalau keinginan ketika firman ini sampai dan diberitakan kepada kita, maka kita diajak dan diundang untuk mau merendahkan diri. Kita tidak lebih istimewa dari orang lain. Dan sekali lagi bukan berarti kita mau mengkerdilkan diri kita bahwa kita juga tidak mampu, tidak. Saya juga istimewa. Kalau dikatakan 1 Petrus 1 ayat 19, arkahu tulus indah. Kalau Petrus dengan darah yang mahal, yang artinya kita berharga di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan menjadi orang yang anti kritik. Kita harus terbuka kepada ide dan pendapat orang lain. Petrus bukan orang yang anti kritik. Itu yang dapat kita pelajari dari aslinya. Ketika dia dikritik dan diprotes, dia menjelaskan apa alasannya. Jadi ada dua hal yang dikritik itu perkritik tadi. Perlu dan mau anak. Jadi mohon si Petrus dia
Dan dia tidak membenarkan diri sendiri, dan dia tidak percaya alasan. Tetapi dia menjelaskan satu persatu apa yang dia alami bersama dengan Tuhan ketika dia berada di Jope, itu yang kedua. Dan yang keempat, yang terakhir, sesuai dengan tema minggu kita hari ini, Allah mengaruniakan pertobatan. Bahwa dalam ini mengingat secara khusus di ayat 17 dan di ayat 18, kita akhirnya mengerti bahwa pertobatan dan pembaharuan itu adalah perbuatan Allah. Semua dia kita pakai untuk bertobat, untuk berubah, untuk memperbaharui diri kita. Kalau Allah tidak bekerja dan kita tidak mengundang Kristus untuk memperbaharui diri kita dari dalam, maka pertobatan itu dan perubahan itu tidak akan terjadi. Masa Allah bertobat? Mengapa saya susah untuk bertobat? Mengapa saya susah untuk berubah? Mengapa tidak bisa? Karena melalui firman Tuhan ini kita akhirnya tahu bahwa pertobatan itu, perubahan itu adalah karya Tuhan dan perbuatan Tuhan. Dan siapapun yang telah bertobat, yang telah ditebus oleh Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Dikatakan di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Maka amat yakinan di minggu kali ini apa yang harus kita nyanyikan? Itu dari Kristus. Akan bersih berdoa. Apa yang kita nyanyikan? Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaan yang seperti apa yang kita hendaki di minggu tadi ini? Katakan sekali lagi di ayat yang ke-18. Jadi pada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Anugerah, karunia, keselamatan dan lakukan sediakan itulah yang kita nyanyikan. Maka tadi marilah. Jadi dari minggu Kuasa Beriti Misericordias Domini sampai kepada minggu Exaudi, kita masih dalam perayaan anugerah dan kasih karunia Kristus yang besar dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita. Karena dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Selamat hari Minggu kali. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah atas anugerah dan karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir kembali di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan di minggu hari ini. Biarlah kami selalu mengoreksi diri kami, supaya kami tidak jatuh kepada sifat iri dan kesombongan dan meninggikan diri kami sendiri. Tapi kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami peroleh di antara kehidupan kami, semuanya itu adalah karena anugerah dan kasih karunia di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Allah kami yang bertahan dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh jemaat dalam tangan penghasilan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan yang menyertai kehidupan mereka, dari anak-anak muda sampai kepada orang tua, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah mereka boleh menerima anugerah dari Tuhan melalui pekerjaan mereka. Secara khususnya Tuhan hari ini kami berdoa bagi jemaatku yang saat ini sedang bermain memakan sakit penyakit, yaitu di Antioquia kedua dengan pertolongan terus yang kedua makan jahitan di Antioquia kemudian memulai urusan turi, UN, Manur, Kerbau dan kedua terus dan juga temanku yang saat ini sedang kembali dalam rumah mereka masing-masing ataupun rumah sakit yang tidak ada disebutkan nama saat bersama. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan kesembuhan dan pemulihan kepada jemaatku. Berkati umat
menolong dan memberikan kami kekuatan dalam segala aktivitas kami untuk menyertai kami. Jauhkan daripada kami segala mara bahaya, tapi kami boleh menerima pengaruh dan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami akan segera pulang dari rumah yang terusik, kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dan bersehat, belum sukacita dan tanpa kekurangan sesuatu. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menjadi dari perjanjian 358. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Muhammad. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.